Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama dari sistem basis data, kita akan membahas tentang konsep basis data. Untuk pengertian basis data, ini ada beberapa macam. Yang pertama dari Silberschatz, basis data sebagai kumpulan data berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Tergantung dari perusahaannya. Kalau perusahaannya berupa institusi pendidikan, basis data ini bisa kumpulan data mahasiswa, data nilai, data mata kuliah, data dosen, termasuk data yang lain, misalkan data penelitian, data keuangan. Kalau perusahaannya misalkan sebuah institusi kesehatan seperti rumah sakit, basis data ini bisa kumpulan data dari misalkan data perawat, data dokter, data obat-obatan. Sedangkan dari Midlock untuk basis data adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer milik organisasi. Ini tekanannya pada berbasis komputer. Untuk saat ini basis data memang kebanyakan sudah berbasis komputer. Bisa komputer dalam bentuk lokal dalam satu gedung, atau kalau organisasinya sudah organisasi nasional, biasanya basis komputernya sudah berbasis web. Data di suatu perusahaan cabang bisa langsung diakses oleh perusahaan pusat. Sedangkan menurut Petrosus, basis data adalah data terstruktur yang diorganisir dan disimpan dengan cara memungkinkan informasi diakses secara cepat. Salah satu fungsi basis data ini supaya kita bisa mengakses informasi dengan cepat. Berbeda dengan data yang masih berbasis manual. Di basis data yang baik ini supaya akan bisa menghasilkan informasi yang diakses dengan cepat. Contohnya misalkan pada basis data inventory. Kalau kita dulu masih menggunakan sistem manual, misalkan menggunakan checkpoint setiap periode tertentu, kita harus menghitung stok suatu barang. Jumlah awalnya berapa, ada pembelian berapa, ada penjualan berapa, stoknya masih berapa. Itu kalau kita tidak menggunakan basis data yang bagus atau masih manual membutuhkan cukup waktu. Kalau basis datanya sudah terstruktur dengan baik, stok dari masing-masing barang bisa kita ketahui dengan cepat. Itu salah satu dari fungsi basis data. Itu konsep dari basis data sesuai namanya database atau basis data. BIS ini suatu kumpulan atau gudang dari suatu data. Data ini bisa catatan kumpulan objek, bisa manusia, barang, hewan, peristiwa, dan sebagainya. Yang bisa diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, atau kombinasi. Kalau misalkan contoh data nama ini tentunya dalam bentuk huruf. Angka ini misalkan biasanya untuk seperti harga jumlah ini menggunakan angka. Bisa juga berupa simbol atau gambar atau kombinasi.
Misalkan alamat, alamat itu kombinasi angka dan huruf. Ini pengertian dari database. Oh, hierarki data. Hierarki data ini dari bit. Lalu dari bit nanti menghasilkan byte. Beberapa bit ini ditampung dalam bit. Dari bit nanti menghasilkan bit yang berhubungan. Ini menghasilkan record. Gabungan dari beberapa record. Data ini data ya. Beberapa record ini disimpan dalam suatu tabel. Tabel-tabel yang saling berhubungan ini menghasilkan basis data. Bit ini merupakan unit data terkecil ya, yang disimpan dalam komputer dan diwakili oleh 0 dan 1. Ini komputer ini sumbernya dari listrik. Biasanya ada, kalau kita belajar tentang elektro itu ada 0 dan 1. 0 ini dalam keadaan mati, 1 dalam keadaan hidup. Jadi sebenarnya tampilan dari komputer ini berasal dari berupa poin-poin, berupa kalau berupa titik-titik. Kalau 0 ini titiknya mati, kalau 1 titiknya tampil hidup. Dari bit ini akan menghasilkan bit atau karakter. Karakter contohnya seperti ini, karakter ini. Ini hasil dari suatu bit 0 mati dan titik hidup dan 1 hidup. Di bit ini karakter atau yang berupa huruf, angka atau simbol yang merupakan gabungan dari beberapa bit. Contohnya misalkan karakter I yang ada titiknya tampil ini berarti 1 ya, bit 1. Yang tidak tampil bit 0. Nah, bit ini merupakan unit data yang terdiri dari satu atau beberapa karakter. Bit ini merupakan unit terkecil dari informasi dalam database. Bit ini kalau kita misalkan melihat di Excel, bit ini sama dengan judul kolom. Bit itu sama saja dengan judul kolom. Misalkan kita mempunyai data mahasiswa, itu nanti ada feed NPM atau NIM, ada feed nama, feed tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Judul kolom ini istilah di dalam basis data, istilahnya feed. Di feed ini merupakan unit terkecil dari informasi dalam database. Biasanya feed memiliki nama yang sesuai dengan data pada feed tersebut. Misalkan tadi contohnya datanya nama barang, feednya feed nama barang. Kalau datanya berisi harga, nama feednya harga. Feed ini memiliki tipe data sesuai dengan jenis data yang disimpan. Data jenis data nanti bisa kita pelajari pada pembuatan struktur tabel. Kalau kita membuat data atau tabel, nanti kita tentukan nama feed-nya apa, lalu tipe feed-nya apa. Tipe datanya disesuaikan dengan data yang disimpan. Contohnya data nama. Data nama ini jelas. Data nama tipenya tipe karakter. Tanggal lahir, misalkan tanggal lahir, ini tipenya tipe date, tipe tanggal.
Nanti kalau ada data jam, tipenya juga disesuaikan, tipe time. Kalau di database biasanya tipe date dan time jadi satu ya, namanya tipe date time. Nanti kalau ada data isinya angka, misalkan data harga, data jumlah, tipenya disesuaikan tipe numerik. Kalau tipe numerik, sifatnya hanya bisa menyimpan angka. Numerik tidak bisa menyimpan huruf karakter. Nah, kalau karakter atau teks itu bisa menyimpan angka dan huruf, bisa gabungan. Jadi, kalau tipe teks atau karakter bisa menyimpan huruf dan angka. Kalau tipe numerik hanya bisa menyimpan data angka. Nah, nanti untuk contoh NIM ya. NIM ini walaupun berisi angka, angka tidak selalu numerik. Ya. Data yang angka itu tidak selalu tipenya numerik. Contohnya NIM. Ya. NIM ini biasanya berupa angka, tapi biasanya disimpan dalam tipe karakter, ya, bukan tipe numerik. Di tipe numerik biasanya digunakan untuk data angka yang datanya akan dikalkulasi. Datanya akan dijumlah, akan dikalikan, dibagi, dikurangi, atau ditambah. Contohnya data harga. Data harga, data jumlah itu tipenya numerik. Karena nanti harga dan jumlah biasanya dikalkulasi. Bisa ditotal atau dikalikan. Itu untuk contoh data ya. Contoh tipe data. Kalau rekod ini merupakan kumpulan beberapa field yang berhubungan. Setiap rekod menyimpan informasi dari suatu entitas. Di satu rekod ini biasanya ada beberapa field yang berhubungan. Contohnya kalau ada feed NIM atau NPM nanti ada nama mahasiswa. Ada nama mahasiswa, kalau ada nama mahasiswa ada kelas. Itu yang dimaksud dengan feed yang berhubungan. Kalau ada NIM, ada nama. Kalau ada NIM, ada nama, ada harga. Itu namanya tidak berhubungan. Karena secara logika tidak mungkin ada nama mahasiswa hubungannya dengan harga. Contohnya juga misalkan ada nama barang, NIM dan nama barang juga tidak sesuai. Nama barang biasanya hubungannya dengan kode barang. Setiap rekod ini menyimpan informasi dari suatu entitas. Entitas ini tabel ya. Misalkan tadi ada tabel mahasiswa, ya, datanya menyimpan, rekodnya menyimpan data tentang mahasiswa. NIM, nama, tempat, tanggal lahir. Ya. Kalau entitas atau tabelnya ini tabel barang, rekodnya mestinya menyimpan data barang. Kode barang, nama barang, harga, jumlah stok. Kalau tabel ini merupakan kumpulan tadi ya, merupakan kumpulan beberapa rekod yang sejenis. Contohnya tabel mahasiswa tadi, ada tabel mahasiswa. Itu rekodnya mestinya menyimpan NIM, nama, tempat, tanggal lahir, kelas. Atau tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ini menyimpan data kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Belum? Sedangkan basis data, basis data atau database. Basis data atau database ini merupakan kumpulan beberapa tabel yang berhubungan. Contohnya database nilai. Database nilai ini berisi tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel pengampu, tabel nilai. Di tabel mahasiswa ini ada kelas, biasanya ada kelas. NIM, nama, terus tempat, tanggal lahir, kelas. Kalau di mata kuliah, ini ada nama mata kuliah, kode mata kuliah. Dosen, ini ada kode dosen, ada nama dosen. Pengampu ini biasanya berisi kode dosen. Di kode dosen, dosennya siapa. Lalu ada kode mata kuliah yang diampu, mata kuliah apa. Nanti ada kelas. Kelas ini biasanya diambil dari tabel mahasiswa. Jadi di pengampu nanti ada informasi kelas tertentu, mata kuliah apa, dosennya siapa. Tabel-tabel ini saling berhubungan. Itu yang dimaksud dengan tabel yang saling berhubungan. Data sumbernya ini biasanya dinamakan tabel master, istilahnya tabel master. Sedangkan pengampu transaksinya ini dinamakan tabel transaksi. Di tabel transaksi pengampu ini berisi data kelas diambil dari tabel mahasiswa, lalu kode mata kuliah diambil dari tabel mata kuliah untuk menentukan mata kuliah apa. Lalu data kode dosen untuk mengambil data dari tabel dosen. Nama dosennya siapa. Nanti diketahui kelas apa, mata kuliah apa, dosennya siapa. Lalu contoh yang lain, transaksi nilai. Transaksi nilai ini informasi tentang nilai mata kuliah tertentu dari mahasiswa tertentu. Di transaksi nilai ini berarti sumbernya dari biasanya berisi NPM. NPM untuk relasi ke tabel mahasiswa. Diketahui untuk mengetahui nama mahasiswa tertentu. Nanti ada kode MK, kode mata kuliah untuk relasi ke tabel mata kuliah, untuk mengetahui mata kuliah tertentu. Lalu ada data nilai. Nanti diketahui mahasiswa tertentu untuk mata kuliah tertentu nilainya apa. Contoh yang lain database inventory, database persediaan barang. Barang, supplier, dan customer ini sebagai tabel masternya. Transaksinya itu ada transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Di transaksi pembelian ini ada biasanya kita pasti ada kode barangnya ya. Di barang ini ada kode barang, ada nama barangnya apa, harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Di transaksi pembelian ini ada kode barang untuk mengetahui. Jadi barang yang dibeli barang apa.
Nanti juga diketahui nama barangnya apa, harga belinya berapa, jumlahnya berapa, totalnya berapa. Lalu ada kode supplier ya. Kode supplier nanti untuk relasi ke tabel supplier. Untuk mengetahui kita membeli barang dari supplier mana. Lalu ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini untuk mengetahui nanti isinya biasanya kode barang. Barang yang kita jual apa. Nanti ada nama barangnya, harga jual, jumlah dan totalnya. Lalu ada kode customer ya. Untuk mengetahui kita menjual kepada customer siapa. Ini contoh untuk database nilai dan database inventory. Ya, kita lihat contohnya ya, supaya lebih jelas kita lihat contoh database nilai. Ya. Pak, maaf, boleh tanya, Pak? Ya, gimana? Nah, itu berarti itu udah masuk proses normalisasi ya, Pak, yang tadi itu? Nanti Kan, normalisasi nanti agak belakang ya. Ini baru itunya dulu, garis besarnya ya. soalnya Nanti kan tadi dikatakan ada tabel master, terus ada tabel transaksi, berarti udah masuk normalisasi gitu, Pak? ya nanti kalau sudah normalisasi itu nanti supaya tabelnya lebih efektif, supaya pencarian datanya lebih cepat. Nanti itu nanti agak akhir. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya beri contoh dulu, contoh database nilai. Ya. Ini contoh database nilai, contoh sederhana. Ya. Itu ada data, ada tabel mahasiswa. Ini namanya tabel ya. Ini tabel mahasiswa. Di tabel ini biasanya ada strukturnya, ada struktur tabel. Ini struktur tabelnya. Ini NPM kita menggunakan teks, walaupun NPM ini datanya data angka. Tapi kita gunakan teks karena angka pada NPM tidak untuk kalkulasi. Tidak akan dijumlah, tidak akan dibagi atau dikalikan. Ini ada prodi ya. Jadi mahasiswa NPM-nya apa, prodinya apa, nama mahasiswanya siapa, kelas apa. Ini contoh data. Ini contoh data mahasiswa. Di NPM, prodi apa, namanya siapa, kelas apa. Nanti ada tempat lahir, tanggal lahir, dan yang lain. Mahasiswa tersebut, misalkan ini ada NIK-nya, ikut seminar apa, magang di mana, nilai TOEFL-nya apa. Ini contoh data di tabel mahasiswa. Tabel master yang berikutnya mata kuliah. Mata kuliah. Ini isinya ada kode mata kuliah, terus nama mata kuliah. Ini nama mata kuliah dalam bahasa Inggris ya. Lalu ada SKS-nya. Ini contoh datanya, data kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Kalau berikutnya data master dosen. Ini ada kode dosen, nama dosen. Yang ini hanya tambahan ya. Yang pasti ada kode dosen dan nama dosen.
Nanti ada tabel pengampu. Ini untuk pengampu mata kuliah. Untuk pengampu mata kuliah. Ini ada data kelas. Di pengampu ini kelas apa. Terus ada kode mata kuliahnya apa. Kode dosennya siapa. Data kelas ini nanti hubungannya dengan tabel mahasiswa. Di mahasiswa ini kelas apa ya? Kelas apa? Lalu mata kuliahnya apa? Kode mata kuliah ini hubungannya ke mata kuliah ini. Kode mata kuliahnya apa? Lalu kode dosen ini untuk relasi ke tabel dosen. Dosennya siapa? Nanti ini di pengampu ini isinya hanya fit-fit kunci ya. Ini kode dosen tidak ada nama dosen, kode MK tidak ada nama mata kuliahnya di sini. Nanti untuk relasinya, untuk menghubungkan antar tabel, nanti menggunakan query. Di query ini fungsinya menghubungkan antar tabel. Ini harus pakai pakai program ini. Yang transaksi yang lain, transaksi nilai ya. Transaksi nilai. Ini ada NPM ini untuk relasi ke tabel mahasiswa. Nilai dari mahasiswa yang NPM-nya berapa. Kode MK ini kode mata kuliahnya apa, nilai untuk kode mata kuliah apa. Lalu NH ini nilainya, nilai hurufnya apa. Ini contoh datanya ya. NPM ini, kelas ini, kode mata kuliah ini, nilainya apa. Untuk mengetahui nama mahasiswanya, kode mata kuliahnya apa, ini digunakan relasi tabel. Relasi tabel kalau dalam database, istilahnya menggunakan query. Ini ya. Jadi nilai, ini tabel nilai direlasikan ke tabel mahasiswa untuk mengetahui nama mahasiswanya siapa, kelas apa. Lalu nilai ini direlasikan, dihubungkan ke tabel mata kuliah. Untuk mengetahui kode mata kuliah ini, nama mata kuliahnya apa. Nanti hasilnya kalau sudah direlasikan, itu sama ya, ini harus menggunakan program misalnya. Ini query ini biasanya digunakan untuk sebagai sumber dari programnya ya. Tentunya ini ya. Ini kita bisa milih nilai kelasnya dulu, NPM-nya. Kita masukkan nilai ini. Ini bisa tampil NPM, nama, kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester nilai.
Ini sumbernya dari sini, sumbernya dari query nilai ini tadi ya. Contoh yang lain yang lebih sederhana mungkin tabel inventory ya. Ini contoh dari database inventory ya. Ini ada tabel barang, isinya kode barang, nama barang, harga beli, harga jual. Harga beli nanti ini hubungannya dengan transaksi pembelian. Harga jual dengan transaksi penjualan. Jumlah awal, jumlah beli, jumlah jual, jumlah stok. Ini contoh datanya, contoh data dari data barang. Lalu berikutnya ada tabel supplier ya. Tabel supplier ini ada kode supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Ini contoh tabel supplier. Ini supplier untuk transaksi pembelian. Kita membeli barang dari supplier mana. Jadi pembelian ini di detail beli. Ini ada nomor faktur. Kode barang ini untuk relasi ke tabel barang. Kita membeli nama barangnya apa, harga belinya berapa. Lalu dibeli di tabel beli, ini juga ada nomor faktur, tanggal, kode supplier. Kode supplier ini untuk koneksi ke tabel supplier. Kode suppliernya ini, nama suppliernya siapa. Jadi beli ini, kode supplier ini, nama suppliernya siapa. Ini beli ada faktur, ini untuk mengatur supaya satu faktur bisa beberapa item pembelian. Banyaknya item pembelian tiap faktur nanti ada di sini, ada di detail beli ini. Di FK001, beli ini isinya nomor fakturnya berapa, terus dari supplier mana ya. Ini ke tabel supplier. Lalu untuk satu faktur ini berapa banyak item barangnya di detailnya ini. Ini FK001 berarti ada 2 item barang. FK002 ada 2 item barang. Relasi antara barang, supplier, beli, dan detail beli ini nanti, ini contohnya belum ada ya. Yang ini contoh query jual ya. Ini kalau query jual, ini berarti nanti mengambilnya dari barang kita menjual ke customer siapa. Kita menjual ke customer siapa. Lalu transaksi penjualannya ini. Nomor nota penjualannya, penjualan nomor nota berapa, kepada customer siapa. Ini ke customer sini. Lalu satu nota ini ada berapa item barang, nanti ada di detail jual. Nomor nota ini. Jadi nota nomor 1 ini ada 2 item barang. Ada 2 item barang. Lalu nota nomor 2 ini ada 1 item barang. Relasi antara barang lalu customer jual dan detail jual ini dihubungkan lewat query jual ini. Ada jual, kita menjual barang kepada customer siapa. Satu nota ada berapa item barang. Nanti hasilnya seperti ini.
Ini kan kelihatan lengkap. Ada nomor nota, terus tanggal penjualan, dijual kepada customer siapa, nama customer-nya siapa, kode barang, nama barangnya apa, harga jualnya berapa, jumlahnya berapa, totalnya berapa. Ini contoh dari database. Database, terus kita membuat tabel, lalu relasi antar tabel. Nanti ini akan kita pelajari sampai ini berada ke akhir nanti cara membuatnya. Oke, sampai sini ada yang Anda tanyakan dulu? Belum, Pak. Untuk Anda ada yang sudah ada punya laptop kayaknya? Ada yang punya laptop? Punya, Pak. Pak. Masing-masing punya. Masing-masing punya ya? Nah, kalau masing-masing punya nanti kan bisa lebih enak kalau bisa praktek. Nanti bisa buat contohnya membuat database. Nanti yang kita gunakan yang ringan aja ya. Kita menggunakan program yang ringan, program Visual Basic yang versi 6 yang tidak terlalu berat ya. Oh, ya. Database-nya nanti kita menggunakan database Access. Oke. Access ini kalau Anda mempunyai Microsoft Office kalau diinstal lengkap itu mestinya sudah ada aksesnya. Ya. Iya. Nanti coba Anda cek ya. Kalau Anda di komputer Anda, Office kan ini mestinya sudah program umum. Laptop mestinya ada. Anda pastikan ada aksesnya, Microsoft Office Access. Ini fungsinya untuk membuat database. Mungkin kalau Word kan sudah biasa, Word untuk pengetikan, Excel untuk perhitungan. Ya. Kalau Anda misalkan belum pernah menggunakan Access fungsinya seperti ini untuk membuat database. Oke, untuk pertemuan ini ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Belum ada, Pak. Belum. Tidak ada, Pak. Belum? Tidak ada. Di Sulistyo, Rajaswari, dan lain-lain dulu. Ya. Nah, kalau belum ada, saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang.